malam itu kalau dia ngeliat nyala turun itu, wah, aduh, gitu. Mulai kira-kira antara jam 11-an. Tapi emang banyak yang lihat itu kan? Banyak yang lihat, orang keluar semuanya, saksi jatuhnya di mana, orang lihat. Oke, sip. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini jam siang menjelang siang, saya berada di pos RT 1 RW 08 Pulau bersama Bapak Arsad. Pak Arsad Sujana selaku Ketua RT 1. Ini Bapak Babe ini RT senior ini. Ya. Ya, selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Ya. Ini saya sedikit nih mau tanya-tanya Babe nih. Ya. Udah lama Be jadi Ketua RT 1 ini? Alhamdulillah, kalau dihitung-hitung kayaknya hampir berapa ya, lebih dari 20 tahun gitu kan. Wah, udah lebih dari 20 tahun. Kayaknya lebih dari 2004 sampai pernah resign satu periode, terus dikembalikan lagi ke saya gitu sampai sekarang. Belum ada yang mau gantiin. Belum ada yang mau ganti. Iya. Berarti dulu lahir sini, Be? Ya, persis lahir ini, yang BKT ini. Di bawah flyover ini tempat lahir saya, Bojong Rangkong. Sekitar tahun 60-an kalau menurut orang tua saya. Tahun 60-an? Ya. Berarti umur sekarang berapa, Be? Ya, kalau sekarang 2004 ya 60-an berarti ya atau berapa, 64 tahun kan, 65-an. 20 tahun jadi iya, iya. Wah, luar biasa. Berarti berarti yang ngerasain ya zamannya belum ada flyover gitu, belum ada BKT gitu. Oh iya. Ya. Gimana ceritanya nih? Ya, Bojong Rangkong aslinya ya zaman belum belum ada perkembangan pembangunan seperti saya sekarang, adanya BKT, adanya flyover ya. Ya masih apa ya? Masih kalau dikatakan primitif terlalu ini ya, masih katakanlah tertinggal ya. Jadul lah ya. Jadul karena memang wilayah Bojong Rangkong ini sekarang termasuk RT 1 ini dulu di bawah Kelurahan Bayangkari namanya gitu ya. Kelurahan Bayangkari. Bayangkari. Itu masuk Jakarta ya? Masuk Bekasi ya. Dan dengan lurahnya yang legendaris yaitu Pak Disan bin Cengeng, itu legendarisnya. Itu Kelurahan Bayangkari. Bayangkari. Bekasi masuknya. Bekasi ya. Nama lurahnya Disan bin Cengeng. Disan ya, bin Cengeng pertama itu. Oh, bin Cengeng legendarisnya. Berarti itu tahun berapa Be untuk Bayangkari itu? Sampai tahun berapa? Bayangkari awalnya saya saya lahir udah Bayangkari gitu. Cuman sampai kalau nggak salah Bayangkari itu terakhir ya sampai tahun 74. Masuknya diambilnya ke wilayah administrasi Jakarta, Bojong Rangkong ini. Tahun 74 nih ya. Oh, luar biasa. Masa transisi lah itu. Berarti setelah itu pemecahan ke Jakarta? Ya, pemecahan dia masuk wilayah Jakarta, dia ikut Jakarta Timur ya, Bojong Rangkong ini. Wilayah Jakarta. Itu Bojong Rangkong langsung wilayahnya namanya Bojong Rangkong atau bagaimana? Ya? Memang Bojong Rangkong aslinya memang nama Bojong Rangkong gitu. Oh, namanya Bojong Rangkong. Iya. Bojong Rangkong itu asal dari mana Be Bojong Rangkong ya? Bojong kampung atau gimana tuh? Bojong itu kampung, mungkin kalau dari bahasa istilah orang tua dulu mungkin bojong itu bojongnya ya, mungkin daratan yang mungkin kelilingi banyak sawah. Nah, itu. Kalau menurut cerita dari Engkong Toncit almarhum ya, bapaknya almarhum Haji Toin itu yang sekarang kuburan yang terkenal itu sekarang kuburan kita lah ya, yang dulu dikenalnya ada kuburan Atialen, kuburan Bungur gitu ya. Sawah kecil sekarang itu ya, masuk RT 5 9 tuh, 9 ya. Ada 2 itu. Nah, itu kalau menurut Kong itu kalau siang jam-jam seperti inilah atau nanti lebih siang itu di situ selalu bertengger yang namanya burung rangkong seperti kita lihat di tempat-tempat marga satwa kayak di Ragunan, Taman Mini juga ada kan, taman itu karena burung yang gede itu yang dulu ada nih. Nah, itu kan dulu ada. Jadi karena soalnya kan sekitar ini kan utara belakang RT 5 itu kan rawa semua. Jadi kan dia itu burung pemakan ikan kan.
Iya, iya. ikan neneknya rawa. Itu kalau siang itu bertengger itu dengan bunyi kuak 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 itu terus menerus itu akhirnya dijulukan katanya bojong kangkong menurut cerita dari orang tua kita gitu ya, Kong Goncit itu. Dan Ada ya burung rangkong. bojong ya burungnya burung langkong itu bojong adanya di ujung dia jam utara itu jadi dikenalnya disebutnya bojong langkong jadi itu menurut cerita orang tua kita Kong Goncit itu ya. Berarti di sini dulu termasuk rawa-rawa gitu ya? Ya sebagian utara itu yang RT 5 ke atas ya ke rawa yang ke sana rawa termasuk Al-Azhar, Era Emas, termasuk DPR itu ke jalan tol sebagian besar itu rawa dulu itu. Rawa ya. Rawa. Sawah gitu. Rawa, tapi kalau sawah kan masih bisa suatu saat disawahin. Kalau rawa kan karena emang nggak kering-kering. Rawa di Bojong Rangkong ini rawa Pulau Gebang itu hanya satu kali musim kering itu di tahun 82 kering. Selain itu nggak pernah kering. Betul rawa itu ya. Wah, tahun Belum 82. kering ya 82 itu. Jauh. Satu kali kalinya itu dia mengalami kekeringan itu di rawa itu hanya tahun 82. Lebihnya dia itu nggak pernah kering, makanya dipanggil rawa ya. Nggak ada sawah yang bisa ditanamin padi sana, paling tumbuhnya lingi aja. Berarti dulu ada kali gitu kan? Kali yang mengalir gitu. Kalau di sini kali gede nggak ada, Kali gede. paling ada saluran air yang dari Rawa Pangonan. Kalau dulu namanya Rawa Pangonan, kalau sekarang itu menjadi perumahan Pondok Kelapa, perumahan Antara. Nah disitulah tempat kantongnya air rawa untuk dialiri kemari. Ke Bojong Rangkong ini lewat talang sini nih. Talang. Talang ini kalau Talang kita itu kayak gimana tuh talang? talang itu seperti kayak yang ada di daerah juga masih ada ya kayak kita kalau kita ke mana ya kayak model di Sukabumi kan ada talang itu sebetulnya apa ya untuk penyeberangan air yang dibuat dari baja lah plat baja zaman Belanda kan plat bajanya luar biasa. Iya. Nah itu buat penyeberangan air dari arah selatan ke arah utara sini buat pengairan yang sawah di sini termasuk yang di RT 5 yang di samping kelurahan sekarang itu yang dekat samping asrama itu kan yang termasuk material tempat fotokopian ya samping kelurahan juga termasuk itu sawah darat terus nanti dibuang ke Pulau Gebang yang sekarang jadi Kirana itu sumber airnya dari sana dari Ya talang kan saya ngertinya talang yang digenteng itu buat nampung hujan. ya itu talang Iya. itu ya seperti kayak begitu memang modelnya cuman dia dibentangin di atas rel ini buat saluran air dari arah selatan karena memang pusat air itu adanya di yang sekarang jadi perumahan Antara itu ya untuk menyeberang pengairan ke arah utara termasuk wilayah ini penggilingan yang sekarang jadi pengadilan militer itu kan saudara terus sampai penggilingan itu sumber airnya dari sana juga di situ ada talang juga di Pondok Tapi Kopi. bekas-bekasnya nggak ada tuh. Ya, sudah dibongkar sekitar tahun sebelum 80-an kali. Nah, itu talang itu dulu ya serem lah ya. Seremnya gimana? Karena hampir setiap menjelang puasa mendekati Lebaran banyak makan korban. Karena banyak orang pulang kampung dari Jakarta naik kereta api itu banyak di atas karena mungkin menghindari untuk bayar gitu ya. Atau mungkin juga bisa juga di dalam penuh. Jadi dia adanya di atas rel kereta api. Di atas rel jadi Malang gitu kan yang persis nih yang pas tikungan ini. Tikungan yang kita sekarang di sini ada bensinnya siapa nih? Yang pojokan ini kalau kita dari stasiun begini kan. Gitu. Itu kan ada bensin. Nah itu nanti kakinya ada di situ. Ujung ujung sini satu lagi yang pas kalau kita dari sini nanjak kalau keluar dari tol begini yang turun ke kanan itu ke arah Panji, nah itu ujungnya di situ. Karena itu emang jaluran kali. Talang ya. Berarti yang bikin talang itu pemerintah Indonesia apa Belanda. Belanda. Oh, pemerintah Belanda. Oh iya. Pemerintah Belanda lah. Mungkin seumuran dengan rel kemungkinan. Seumuran dengan rel karena itu membuat penyaluran sawah rakyat pengairannya. Itu kalau menjelang ini cerita talang itu ya. Kalau menjelang mendekat Lebaran, masya Allah orang sini yang panen sama mayat yang jatuh dari kereta itu kena kebentur talang. Kan dari atas ya? Ya, karena kan jarak antara atap kereta sama talang itu kalau kita duduk, apalagi badan saya tinggi ya, mungkin sebadan ini kenanya. Kalau orang pendek aja kayak ini itu paling pas palanya kalau dia oleng, ya udah. Orang sini yang panen nguburin. Ya, berarti talang itu fungsinya untuk nyalurin air ya? Nyalurin fungsinya jaluran air. Jadi zaman dulu tuh belum ada kayak air tanah gitu ya? Belum ada, saluran air kayak gini BKT kan belum ada. Belum ada. Iya, jadi air dari sana di seberang ke utara sini ya itu melalui talang antara selatan ini yang kena dipotong jalan kereta api itu. Ada dua, sama di Pondok Kopi. Stasiun Pondok Kopi itu. Karena saya nggak ada talang ya? Iya. Kan Bojong Rangkong maksudnya kelurahan Pulau Gebang nih, Be.
Iya. Nah, Pulau Gebang itu adanya semenjak Bayangkari dijadiin Jakarta atau bagaimana? Kalau Pulau Gebang itu sebetulnya sudah lama sama dengan sejarah Bojong Rangkong, kan kampung. Ya, Pulau Gebang itu sebetulnya posisinya kalau sekarang ini dari Warung Nangka, Ya, itu ke utara sampai batas kali. Kalau yang sebelahnya kan kandang besar yang sekarang masuk Kelurahan Jumenteng. Inilah Pulau Gebang. Pulau Gebang. Karena peralihan gitu ya dari Bayangkari Bojong Rangkong ini masuk ke Jakarta, maka kelurahannya dipakailah yang mungkin lebih bagus namanya Pulau Gebang gitu. Kalau Bojong Rangkong kadang-kadang orang norak banget kaitannya kayak gitu kan, Desa banget, desa. Biasa banget, padahal sejarah betul itu. Ya, Bojong Rangkong. Nah itulah yang namanya Pulau Gebang, karena kelurahannya Pulau Gebang, disetarnya di sini, jadi makanya Bojong Rangkong pun orang lebih mengenalnya Pulau Gebang. Sama dengan Bintara gitu loh. Bintara. Iya, Bintara posisinya, kalau Bintara sebetulnya kan adanya dari tol tuh ke arah timur tuh, termasuk Bintara 9 itu yang namanya Bintara itu. Kalau sini mah belakang pasar sampai terus Pondok Kopi kemarin ini itu masih Bojong Rangkong sampai Pondok Kopi ini. Bojong Rangkong. Terus ya Bojong Rangkong itu paling luas sebetulnya. Ya, jadi Bojong Rangkong itu ada Bojong Rangkong Pengasinan, ada Bojong Rangkong Bulak gitu kan. Ada Bojong Rangkong Pusat tuh di sini adanya. Yang lain ada Bojong Pengasinan, Bojong Rangkong. Bintara ini juga Bojong Rangkong Pondok Pucung namanya. Bojong Rangkong. Ya, Pucung, ya. Sekarang lagi di spesifik lagi Pulau Gebang lah. Pulau Gebang gitu ya, karena masuk kelurahannya. Iya, asal nama Pulau Gebang apa tuh Bang? Ya, Pulau Gebang itu. Pulau Gebang itu saya juga nggak tahu sejarah nama Pulau Gebang, tapi namanya Pulau Gebang ya itulah di situ dengan Pulau Gebang. Ya mungkin karena dipanggil Pulau Gebang juga bentuknya pulau-pulau kan, sebelah timurnya juga udah sawah tuh yang sekarang era Mas Kirana sawah, sebelah selatannya utaranya selatannya juga ini kan sawah juga, ke baratnya apalagi, ke utaranya juga sama sawah gitu. Sekarang kabel itu yang masuk Pulau Gebang Indah itu batasan sawah-sawah semua itu kan. Iya. Ya sampai terus dari Pulau Gebang Indah sampai Permai itu sawah semua, makanya di Pulau Gebang itu karena sekarang ada rumah semua. Sekarang jadi berubah ya perumahan semuanya gitu. Berubah. Iya. Berarti di RT1 ini namanya apa? Jalan Bayangkari atau gimana? Bayangkari. Apanya? RT1 nih. RT1 Bojong Rangkong. Bojong Rangkong. Iya. Bojong Rangkong. Kemudian kan ada di sini ya. Kita kan posisinya nih ada di bawah nih. Iya. Lebih di atas lagi tuh. Di sana kan jalan besar agak ke atas. Itu kan bisa posisinya kayak ke bawah gitu. Sebetulnya gitu. Jadi kalau tanah di kayak kita wilayah kita ya Bojong Rangkong itu dari mulai jalan raya itu yang pas tikungan bensin itu emang agak menurun gini nih sampai akhirnya ke 16. Iya. Jadi ada kalau kita dari 16 itu dari 16 ke RT1 batasan naik lah sekitar kurang lebih sekitar 50 cm atau mungkin lebih. Nanti dari 16 itu ke Pak Haji Musa naik lagi. Ya. Dari Haji Musa terus sampai sini nih gudangnya PLN Siwit itu naik lagi sedikit ke Haji Boar. Dari sini naik terus lagi. Nah, sampai di sini nih di ujung BKT sebelah timur tuh naik lagi sampai akhirnya ke jalan raya. Jadi memang begini. Dekat turun. Nah, aslinya tanah itu nggak seperti ini kan, ada zaman maraknya galian kurang lebih tahun 70-an kemari lah ya. Dulu tuh sebelum terjadinya banyak galian termasuk ya sebelah selatan semuanya lah galian itu, dulu ada peristiwa yang paling kalau malam itu sangat menggemparkan. Oh, serem ya. Jadi dulu kalau orang-orang tua sini masih ngerti lah, masih ingat lah kayak mungkin Pak Mayor. Dulu yang namanya ada uang. Apa? Uang jadi itu kayak kalau di daerah itu kalau sepertinya adu ilmu kan kayak ini tuh kayak bola api lah ya. Bola api swing jatuh di mana. Nah, ternyata begitu disadari di tempat dia jatuh itu nah itulah akhirnya jadi perubahan kampung itu yang tadinya sawah tinggi ataupun kebun tanah tinggi digali. Iya. Tuh, jadi maraknya penjualan tanah galian. Itu awalnya dulu itu pokoknya paling serem dah. Ada uang itu. Akhirnya begini nih. Tanah ini tadi ini tinggi, ini juga tinggi, ini juga Mayor tanahnya tinggi itu sama tinggal semuanya. Jadi jual tanah benar-benar tanahnya. Iya, jadi itu untuk nguruk daerah Kebon Bawang, terus KCI, terus kawasan itu tanahnya dari sini. Ini lagi di wawancara ini sama Junior dulu ntar gantian, Mama. Sini nggak apa-apa di sini. Rangkong. Ini nggak. Itu.
Iya. Itu jadi di sana nih. ada sejarahnya Bojong Ranggong itu dengan Iya. galian-galian itu ada sejarahnya yang peristiwanya yang kalau malam itu serem. Wah, orang teriak orang baru, waduh, wong, ada wong, ada wong gitu. Oh, namanya Wong. Wong gitu jadi kan. Ya nggak tahu itu asal namanya dari mana itu wong gitu. Dengan adanya gini wong. Oh, ini mau ada tamu. Mau ada tamu. Mau ada tamu. Tadi seasonnya sampai perubahan apa namanya lingkungan Bojong Ranggong lah tadi. Dengan Bojong Ranggong, Umumnya. Wom. Oh, ada wong, bukan wom. Wong. Apa tuh Wong ya? Nah itu wong itu apa? Tapi orangnya teriaknya itu kalau malam itu kalau dia ngeliat menyalah tuh wong itu wong, ada wong gitu. Mulai kira-kira antara jam 11-an. Tapi emang banyak yang lihat itu kan? Banyak yang lihat, orang keluar semuanya. Saksi jatuhnya di mana orang lihat. Nggak tahu itu apa Ya, ya. apa itu? Tapi akhirnya dengan adanya habis peristiwa itu terjadinya ini perubahan lingkungan, maraknya penggalian tanah untuk akhirnya ini udah jadi galian nih ya, udah digali lah tanah. Akhirnya inisiatif para tokoh-tokoh masyarakat dipelopori oleh ketua RW 8 Pak Haji almarhum sekarang ya, Pak Haji Tambar. Maka berinisiatiflah untuk membuat jalan yang kira-kira bisa roda 4 masuk lah gitu ya. Agak lebar ya. Jadi warga pun kalau berangkat kerja gitu kan nggak repot ke jalan ya, nggak asal acak-acakan gitu jalan. Maka dibangunlah itu namanya jalan. Jalannya, saya lupa tahunnya ya. Jalannya diberi nama oleh almarhum RW dengan disepakati para tokoh masyarakat termasuk Haji Suntung, orang tua saya ya, Haji Sedis, Haji Timin ya, terus Haji almarhum semua nih, Tonci termasuknya ya, terus mantan RT 2 Haji Toin, termasuk RW itu, maka disepakatin lah namanya Jalan Damai gitu ya. Jalan Damai, tembusnya di antara dari mulai itu sekarang yang ada, cuman kalau dulu sekarang gini ya, dulu belok ke kiri depan rumah Kong Sawal turun ke bawah itu, jadi mimpil di tanahnya Haji Dalim yang sekarang itu masih ada tinggi, nah itu ini baru ke sini lah. Nah ini didukung oleh Abdi Masuk Desa Manunggal 9. AMD ya, dulu. AMD zaman itu AMD ya. Panglima Kodam 5 Jaya pada waktu itu Majen Pak Tri Sutrisno. Nah, dia yang mimpin itu acara AMD di sini gitu, cukup lama. Nah, disitulah kita akhirnya punya jalan namanya Jalan Damai. Jalan Damai. Ya, Manunggal 9. Cuman saya lupa ya tahunnya itu tahun berapa ya. Pokoknya udah tahun 80-an kemarin, 82 aja belum ada Jalan Damai. 85-an mari mungkinan itu. Mungkin kalau mungkin masih ingat tahunnya kali. Saya lupa tahunnya sih, tapi itulah peristiwanya. Jadi terbentuklah jalan itu. Sampai akhirnya itu pun belum bagus ya, masih miring-miring. Akhirnya sampai dirapin bisa disirtu terus diaspal. Jadi sampai sekarang dia rapi dah. Iya, alhamdulillah masih hidup, masih legenda namanya deh. Sekarang kepotong BKT ya. Iya, potong BKT tapi tetap aja jalan masih Jalan Damai gitu. Nah di RT 1 ini kan warganya banyak. Kurang lebih kalau menurut kakak kita catatan di Dawis kurang lebih 287 kakak lah ya. Itu tapi kan fluktuatif ya, kadang-kadang pindah ada yang masuk gitu ya. Yang netap yang punya rumah sendiri ya kurang lebih gitu. Berarti berapa kepala tuh kira-kira? Ada 500 atau 600? Kalau jiwa mau 1.200, lebih dari 1.100 lebih. 1.100 iya. Kalau jiwa gitu. Banyak ya. Iya. Gitu. Tapi tanahnya di sini sendiri tanah milik atau gimana? Unik di RW 8 umum ya, khususnya RT 1 yang tanah miliknya ini yang lurus ini nih, yang lurus terus sampai batas 16 sama sedikit nanti di tempatnya Aang atau atas itu yang Gong Serin. Nah itu tanah milik, selebihnya luasnya ya tanah garapan lah. Yang ini tanah pengairan, yang belakang sana kan tanah perum-perum mas gitu. Dari sawah dulunya. Unik, berbagai unik ya. Ada yang sejarah paling ini di Bojong Ranggong yaitu yang Saukicik itu. Ya. Saukicik. Ya. Saukicik itu mempunyai sejarah yang sangat legenda zamannya orang-orang tua kita dulu, zaman penjajahan ya. Masih zaman Jepang, zaman Belanda itu menjadi tempat benar-benar jadi tempat berlindung warga masyarakat Bojong Ranggong, termasuk Pisangan, Penggilingan. Itu kan zamannya masih ada Laskar, ada Belanda. Itu kalau kita kampung kita mau diserang Belanda, itu sudah pasti rakyat ini larinya ke Saukicik.
Pohon sokicik itu pohon sokicik. Kalau sekarang kita lihat pohon sokicik paling tinggi seberapa sih, segini gitu. Iya, iya. Kalau dia sih kok gede sekali gitu pohon sokicik rumah Waredah itu ya. Sekarang dulunya itu tempat nenek moyangnya RT 5 Pak Rosid. RT 5, Ya. ya. Di situ ada 2 pohon itu. Ada 2 pohon, yang satu namanya pohon sokicik gede ya. Gede tinggi, satu lagi pohon ini kembang kenanga. Kembang kenanga tahu kan? Ya. Yang wangi itu, harum itu. Tapi umumnya kenanga sekarang kan depan rumah paling segitu tingginya. Kalau Ya. itu sih tinggi sekali, hampir setinggi pohon kelapa. Dan uniknya kata orang gitu, saya pernah cerita, itu abu di bawah pohon sokicik itu sangat halus sekali. Abu apa tuh? Abu tanah gitu, tanah merah gitu, tanah merah tapi kan jadi abu. Halus sekali, halus, dan itu adem. Kalau sokiciknya masih ngerasain kita deh. Iya, masih ngerasa waktu itu ya, masih tahun itu. Kenangannya yang pegang. Udah nggak ada benang, ada sebeletan. Jadi sokiciknya sebelah sini nih, diri dia di sini nih. Adanya, dia berdampingan gitu, sepasang begini gitu. Iya, iya, Ini. iya. Itu abunya halus. Kata orang kalau hari malam Jumatan yang ini itu suka ada suara mobil di dalam sokicik. Pohonnya kan gerowong ya, pernah lihat ya? Kalau bang itu gerowong lah gitu. Jadi ada lubang kena mungkin tua gitu ya. Kena angin kali Dan itu. tengahnya ini kosong gitu. Itu ada suara, kalau malam-malam Jumat itu sering ada suara mobil di situ. Padahal dulu di sini belum boro-boro mobil, sepeda aja orang jalan gitu. Nah itu jadi buat berlindungnya masyarakat Bojong Rangkong dan sekitarnya apabila ada Belanda masuk, mereka lari sana semua. Yang bawa secukupnya yang buat masak, pokoknya mikul lah gitu. Apa ada hubungannya Kodim dibangun di sini kali Kong ya? Mereka tahu sejarahnya atau gimana ya? Ya enggak juga kalau menurut sejarah zaman itu ya, zaman itu itu orang nggak berani yang namanya pejabat, baik itu dia tinggal Pak Lurah, apalagi camat, TNI, Polri, pemusik, nggak berani lewat situ. Kalau dia lewat situ, menurut legendanya nih, orang pasti akan berhenti dari pekerjaannya. Pernah juga ada grup dangdut itu bangkrut, mitosnya gitu. Tapi memang orang tidak ada yang berani lewat situ. Gitu dengan berani kalau orang-orang katakanlah pegawai ya, begitu TNI Polri. Mungkin kalau itu masih zaman itu, mungkin Kodim nggak berani di situ kali. Itu menurut cerita, tapi memang nyata katanya gitu ya. Ini kan orang tua ya yang nyampaikan kita gitu. Iya. Nggak ada yang berani, itu benar-benar emang orang tua saya aja di situ. Dia kan rumahnya di sini dulu, masih rumah Wah Bungkus itu namanya Wah saya ya. Itu sering ditinggalin. Nah di sini markasnya TKR, Tentara Rakyat ya. Dan kalau wilayah sini ini kan di Bekasi itu kan ada tiga. Nah, yang terakhir meninggal mungkin kayaknya Engkau Haji Nur Ali. Haji Jole lebih dulu, terus Haji Darip. Karena Haji Darip kan sudah tua, sudah tidak layak lagi. Engkau Haji Kiai Nur Ali itulah yang paling terakhir. Karena kan saya juga pernah ngikutin ngaji sama Engkau Haji Nur Ali itu. Berarti nggak menutup kemungkinan di bawah tanah ini ada sisa-sisa sejarah kayak gitu. Ya mungkin juga kalau kita lihat ya, kayak berjuang gitu ada ya. Berjuang mungkin juga kalau jangan, tapi orang tua nggak pernah cerita itu sih pada waktu itu. Cerita ya. Cuma hanya ini dijadikan, ya ini dijadikan markas yang di sini. Markasnya Haji Darip ini, orang tua saya ini, nenek sini rumahnya. Markas ya. Iya. Markas berjuang. Ya. Tapi betul nggak tuh Be? Dulu Bojong Rangkong ini masuknya wilayah Bekasi tuh. Betul, memang Bekasi kan sampai Klender masih Bekasi. Masih Bekasi. Cuma di sana lebih dulu masuk wilayah Gebang masih dia gitu. Iya, makanya kita ada di perbatasan ya ini ya, Jakarta Bekasi. Jakarta Bekasi makanya ujungnya itu di Bekasi itu. Iya, Jakarta Bekasi. Iya. Memang dulu sini wilayah Bekasi. Wilayah betul mutak wilayah Bekasi. Duduk kelurahannya dulu desanya itu adanya sekarang persis di pasar Canggung itu. Nah, dulu kan kebun karet tuh. Pasar Bintara sekarang. Kebun karet tuh gede-gede. Nah, itu biasa di tengah-tengah kebun karet. Itu saya paling ya, jadi kalau kita lihat penyeberangan kereta api sekarang ini penyeberangan ini. Nah, inilah lurus ke sini desa. Kemari jalan nikung. Nah, ini desa di sini. Ini desa nih. Ini kelilingannya kebun karet besar-besar, tinggi-tinggi kelilingnya. Masih zaman Bayangkari gitu. Sekarang udah nggak ada desanya. Ya udah nggak ada desanya. Dan pasar dulu nggak seperti itu. Artinya masih aslinya namanya Pasar Bojong Rangkong. Adanya ya sebelah sini. Yang paling sebelah barat itu, pasar paling sebelah barat itu dulu aslinya pasar rakyat, pasar tradisional. Namanya Pasar Bojong Rangkong. Pasar Bojong Rangkong. Iya. Sekarang namanya Pasar Bintara. Iya. Kalau stasiunnya emang dari dulu nama Stasiun Cakung. Dan dulu tuh Stasiun Cakung itu kalau pagi itu menjadi pusat kegiatan transaksi jual beli, termasuk
kulineran Nasi ya bawang itu. tradisional ya. Orang katakanlah dari petani ke pedagang ya, mesti dia bawa nangka, bawa rambutan, ayam, macam pokoknya hasil kebunnya. Itu transaksinya kalau pagi di situ di stasiun, di peron namanya ya. Peron ya. Iya, kalau zaman dulu kan peron ya, stasiunnya masih zaman punya Belanda lah. Kalau pagi nanti, nah setelah nanti masuklah kereta KKT itu, setelah kereta KKT berangkat udah sepi. Karena kan pedagang-pedagangnya arah ke Jakarta. Kereta apa KKT? KKT namanya ya. KKT apa kereta apa? KKT itu kalau model kayak KRL, tapi masih model DL yang lama. Sekarang gantinya akhirnya KRL itu, ada KKT namanya. KKT itu untuk penumpang umum lah, jarak pendek. Iya, kayak KRL, KRD. Di situ udah macam-macam lah yang pekerja, pokoknya pedagang, Bawa di situ ayam, harus bawa buah. semuanya. Bawa ayam, nangka, pisang, rambutan, apalah hasil Iya. kampung ya di situ transaksinya. Kalau pagi rame makanya seneng gitu. Wah, seru juga ya. Ya, mungkin sampai sini dulu nih, Bea. Oke, Terus kita ini bisa ceritanya dikembangin. nanti Oke. ada permintaan part Ada 2 kita ada sambung cerita lagi. yang lainnya Masih banyak masih nih banyak dari itu Babi ya. Arsat nih. Bisa 2 jam. Bisa. 3 jam bisa. Coba kita batasin dulu nanti. Iya, Kita sambung iya. lagi. Terima kasih saya Iya. Berry bersama Babi Arsat. Ya, gimana? Salam ya. Ya itulah Ada- cerita sedikit dari Bojong Rangkong. Mungkin ada juga yang kurang pas dari saya karena kan saya lahir tahun 60-an ya. Artinya sebelum sana itu, sebelum saya ingat itu, ya saya nggak gitu tahu ya. Kalau sejarah kayak pembebasan hal ini ya, ini saya tahu. Berapa dulu dibayarnya, tanah siapa aja yang kena ini ya saya tahu. Oke. Mungkin nanti bisa dikembangkan dengan yang lainnya, yang senior kayak Yusuf Nanti ada atau- part 2 dari Pak Arsat. bagian- Bagian kedua dari Pak Ya, Arsat. oke. Oke, boleh Terima kasih. kita. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.